orang sahabat yang setiap harinya tuh berinfak 2 dinar, 2 keping emas, 2 keping uang emas itu dia letakkan di masjid. Siapapun yang membutuhkan maka boleh mengambil dari uang yang telah dia infakkan. Nah, sekarang hal yang seperti itu sudah mulai dipraktekkan di beberapa majelis ta'lim, ya, di beberapa lembaga sosial, walaupun tidak dalam bentuk uang. Bentuknya itu biasanya sembako, ditaruh begitu, digantung di depan, siapa yang membutuhkan silahkan ambil, dan memberikan juga peluang siapa yang ingin berinfak dalam bentuk sembako dan seterusnya boleh meletakkan di lemari tersebut. Contohnya ini apa? ATM beras mungkin, ya, nah, dan seterusnya. Jadi infak-infak yang kemudian dilakukan seperti itu. Nah, ternyata orang yang berinfak ini dia mendapati yang mengambil pada hari tersebut adalah anaknya sendiri. Dari mana dia tahu? Tiba-tiba anaknya datang, "Ayah, saya alhamdulillah hari ini dapat rezeki." "Apa itu?" "Saya dapat uang 2 keping dinar di masjid yang bertuliskan siapa yang membutuhkan boleh mengambil." Kata ayahnya, "Oh, itu bukan buat kamu, itu buat orang-orang miskin yang membutuhkan." Kata anaknya, "Saya orang miskin, saya membutuhkan." Kata ayahnya, "Enggak bisa. Niat saya bukan buat kamu, pokoknya buat orang lain." Maka berseterulah ayah dan anak ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu? Rasulullah jelaskan, ya, tentang duduk perkara seperti ini, di antaranya menjelaskan tentang makna ayat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu menjelaskan, ya, "Laka ma a'taita." Engkau telah mendapatkan pahala apa yang engkau infakkan di jalan Allah. Jadi ketika engkau meletakkan di tempat yang biasanya itu, sungguh pahala itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Siapapun yang mau mengambil, yang jelas Allah mencatat dari apa yang engkau lakukan. Dan Rasulullah katakan kepada anaknya, "Walaka ma akhadta." Dan engkau juga berhak mengambil uang tersebut jika engkau membutuhkan. Walaupun itu dari ayahnya. Itulah mengapa ibu-ibu di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa infak yang terbaik salah satunya adalah infak yang diberikan kepada siapa? Lidzil qurba, ya, kepada kerabat yang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita Masya Allah jor-joran memberikan kepada orang lain, sedangkan keluarga kita sendiri ada yang membutuhkan, tidak kita hiraukan dan tidak kita perhatikan. Kenapa demikian, ikhwatal iman? Karena mereka orang yang paling berhak untuk kita bantu, orang-orang yang memiliki kekerabatan. Baru wal yatama wal masakin, orang-orang yatim, orang-orang miskin. Jangan juga kemudian terlalu fokus kepada keluarga sehingga apapun yang kita ingin berikan kita berikan kepadanya sehingga melupakan orang lain. Tetapi proporsional, sifatnya adil di dalam memilih dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kutipan ayat ini juga disebutkan au nadartum min nadhrin, au nadartum min nadhrin, atau kata Allah Subhanahu wa taala apapun yang kalian nazarkan. Ini memberikan makna bahwa ibu-ibu, nazar itu tidak boleh dipermainkan, karena itu adalah janji kita kepada siapa, Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mewajibkan, kita sendiri yang ingin mewajibkan hal tersebut untuk siapa? Allah Subhanahu tabarak wa taala. Sehingga tidak boleh dalam ayat ini seseorang itu mempermainkan nazar, atau saya bernazar tapi tidak ada yang mendengar, saya bernazar tapi tidak ada yang menyaksikan, enggak usah ajalah saya tunaikan nazar saya. Maka ayat ini memberikan pengertian, kata Allah, apapun yang kalian nazarkan sesungguhnya Allah apa, Bu? Ya'lamu, fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian nazarkan, dan itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak mampu bernazar, jangan bernazar, karena kalau sudah bernazar dia menjadi wajib untuk ditunaikan, bahkan sampai di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu tabarak wa taala. Dalil yang kedua di dalam surah Al-Insan ayat ke-7. Surah Al-Insan ayat ke-7. Surah Al-Insan ini dalam juz berapa, Ibu? Ibu-ibu yang sering tilawah ini Masya Allah 9.
Surah Al-Insan terdapat di juz 29. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang karakter dan ciri-ciri orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa kata Allah? Di antara ciri mereka adalah yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi nazarnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut begitu ya, yang takut terhadap hari yang keburukannya itu mustatira, sangat jelas, yaitu hari kiamat nanti. Ini menunjukkan, dua ayat ini minimal menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ada di dalam syariat al-Islam, dan cara melaksanakannya pun diatur di dalam al-Islam. Nanti setelah ini kita jelaskan apa adab-adab di dalam bernazar. Jadi pengertian sudah, dalil disyariatkannya nazar juga sudah kita jelaskan tadi. Apakah ada dalilnya di dalam sunnah? Ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka dia lakukan, hendaknya dia lakukan. Saya bernazar insyaallah saya mau puasa Senin Kamis selama bulan Muharram ini contohnya, Masya Allah. Maka kata kata Rasulullah, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan nazar tersebut. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, saya bernazar ingin memukul si fulan, saya ingin merampas hak si fulan, ingin melakukan ini, melakukan itu yang Allah haramkan, maka kata Rasulullah, hendaknya dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Walaupun ada konsekuensi dari nazar yang telah dia ucapkan, walaupun dalam bentuk kemaksiatan, tetap ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita jelaskan setelah ini. Jadi itu dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwa nazar itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia disyariatkan. Dalil yang ketiga adalah ijma', terjadi kesepakatan atau konsensus. Wa qad ajma'al muslimuna ala sihhatin nadhari fil jumlah. Secara umum kaum muslimin bersepakat bahwa nazar itu adalah sesuatu yang sahih, yang benar, sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dibolehkan untuk dilakukan. Fil jumlah, secara umum. Walaupun nanti kita akan dapati beberapa pendapat ulama yang mengklasifikasikan ada nazar yang makruh, ada nazar yang dibolehkan. Ada nazar yang makruh, ada nazar yang dibolehkan. Kita lihat. Jadi dalilnya dari mana saja, Bu? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian yang ketiga dari Al-Ijma'. Mu'allif kemudian melanjutkan, wan nadharu naw'an. Nazar itu ada dua macam. Nazar itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan nazar mutlak. Nazar mutlak. Nazar mutlak. Apa itu nazar mutlak? Nazar mutlak itu adalah nazar yang diucapkan tanpa ikatan. Mutlak artinya adalah terlepas. Dia diucapkan tanpa ikatan. Nazar yang diucapkan tanpa ikatan. Itu namanya nazar mutlak. Maksudnya apa ikatan ini, Ibu? Bahwa dia bernazar untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa menginginkan untuk mendapatkan sesuatu atau dijauhkan dari sesuatu. Dan nazar ini biasanya diucapkan untuk memotivasi seseorang dalam beribadah. Saya kok hari-hari ini terasa malas ya untuk beribadah. Yang tadinya sholat malam nggak sholat malam, yang tadinya qabliyah ba'diyahnya rajin, ini nggak sholat qabliyah ba'diyah. Yang tadinya duhanya tidak pernah putus, ini sekarang sudah lebih banyak meninggalkan. Agak sedikit lemah secara semangat dalam beribadah, maka dia ingin memotivasi dirinya.
sehingga melakukan hal tersebut dengan cara apa? Dia mewajibkan hal tersebut untuk dia lakukan. Ya Allah, saya bernazar mulai besok sampai sebulan ke depan saya akan melakukan salat duha. Nazar yang salat duha yang tadinya sunnah berubah menjadi apa, Ibu? Menjadi wajib. Maka dia terpacu untuk melakukan, karena kalau dia tidak melakukan dia berdosa. Ya Allah, mulai Kamis ini sampai Kamis pekan depan saya ingin berpuasa, atau saya bernazar untuk berpuasa. Maka ada Kamis, ada Senin sampai Kamis lagi, 3 hari. Yang tadinya hukumnya sunnah ketika dinazarkan berubah menjadi apa, Ibu? Menjadi wajib. Tapi dia melakukan hal tersebut mutlak, tanpa ikatan, tidak dikaitkan dengan keinginan mendapatkan sesuatu atau dijauhkan dari sesuatu. Karena biasanya yang kita kenal selama ini, nazar kan digunakan untuk apa, Ibu? Istilahnya untuk nyogok gitu ya, istilah kasarnya begitu ya. Jadi saya pengen nyogok nih. Nyogok maksudnya nyogok siapa? Nyogok Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dilakukan. Ya Allah, saya pengen dapat itu. Apa yang bisa saya lakukan? Nazar. Ya Allah, kalau saya dapat itu, saya akan lakukan ini dan seterusnya. Nazar mutlak itu dia lakukan semata-mata karena Allah, tanpa ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dijauhkan dari sesuatu, karena Allah subhanahu wa ta'ala saja, untuk memotivasi dirinya bersemangat dalam melakukan sebuah ibadah. Maka kata para ulama, nazar yang seperti ini mustahab. Apa artinya mustahab, Ibu? Dianjurkan, disukai untuk dilakukan. Agar apa? Agar dia semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nazar yang pertama. Apa tadi namanya nazar, Ibu? Nazar mutlak. Yang kedua disebut dengan nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq. Apa itu nazar mu'allaq? Nazar mu'allaq maknanya adalah nazar yang digantung. Mu'allaq artinya adalah tergantung. Contohnya, kita lihat lampu kristal di masjid kita ini, Masya Allah, indah sekali. Posisinya itu mu'allaq, dia tergantung, ya, dia tidak sampai ke tanah, tapi dia juga tidak melekat ke atas dinding, tapi mu'allaq, dia tergantung. Nazar ini disebut dengan nazar yang tergantung. Kenapa? Karena dia terikat. Dia terikat dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau dijauhkan dari sesuatu. Jadi dia melafazkan nazar tersebut ya dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu atau dijauhkan dari sesuatu. Itu namanya nazar apa, Ibu? Mu'allaq. Jadi yang selama ini Ibu lakukan nazar mutlak atau mu'allaq? Mu'allaq, karena dikaitkan dengan keinginan mendapatkan sesuatu atau dijauhkan dari sesuatu. Kita lihat seperti apa nazar mu'allaq ini. Kata muallif di sini, wa tu'alliqi dzalika ala huduthi ni'matin aw daf'i niqmatin, yaitu nazar yang dikaitkan untuk huduthi ni'matin, mendapatkan sebuah nikmat, aw daf'i niqmatin, atau dijauhkan dari sebuah bencana atau malapetaka, seperti yang kita sebutkan tadi. Contohnya, ka'an taqul, seperti ketika engkau mengatakan, in syafallahu maridi fa'alayya it'amu miskin. Ya Allah, kalau engkau sembuhkan aku dari penyakit ini, aku akan memberikan makan 10 orang miskin, contohnya. Ya Allah, kalau saya sembuh ya Allah, maka saya akan infak sejumlah ini dan itu, contohnya. Ini namanya adalah nazar mu'allaq. Kita lihat apa hukum awal melakukan nazar mu'allaq. Kata muallif di sini, wan nadharul mu'allaq makruhun ibtidaan. Makruh untuk dilakukan di awal. Hukumnya makruh untuk dilakukan di awal. Dia tidak haram, tetapi apa, Ibu? Makruh. Apa artinya makruh, Ibu? Dibenci. Apa maknanya dibenci ini? Meninggalkannya lebih utama. Ibtidaan, di awal. Jadi ibu ketika akan melakukannya hukumnya makruh, tapi ketika sudah melakukan, sudah mengucapkan, wajib untuk menunaikan.
Jadi di awal ketika akan melakukan hukumnya makruh, tapi ketika sudah dilafazkan hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kita bahas kenapa hukum nazar mu'allaq ini, nazar yang paling sering kita dengar, yang paling populer, bahkan kita sendiri mungkin pernah melakukannya, dikategorikan sebagai nazar yang makruh ibtidaan. Hukumnya makruh untuk dilakukan di awal, tetapi wajib ketika sudah dilafazkan. Kata para ulama, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Innan nadhara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru. Sesungguhnya nazar itu tidak ada kaitannya, tidak berfungsi untuk mempercepat datangnya sesuatu atau mengakhirkan datangnya sesuatu.